Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi ibu. Apa kabar anak-anak ibu? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Terima kasih anak-anak ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, ketua kelas silakan pimpin doanya. Di depan duduk, siap gerak. Hormat gerak, tegak gerak, baca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepung tangan, tundukkan kepala, mulai bergerak. Terima kasih Nabihan, silakan duduk kembali. Oke, baik anak-anak ibu semuanya, coba cek temannya dulu, kiri, kanan, depan. Ada temannya yang tidak hadir? Ada teman yang tidak hadir hari ini? Hadir. Oke, tadi ibu ada dapat surat ya, bahwa teman kamu yang barusan kamu sebut itu dalam keadaan sakit. Nah, kita doakan teman kamu yang sakit lekas sembuh dan kembali bisa belajar bersama kita kembali ya. Oke, amin amin ya robbal alamin. Oke, anak ibu udah siap untuk belajar? Sudah. Nah, sebelum seperti biasanya kita menyanyikan lagu kebangsaan dulu. Silakan anak ibu berdiri. Ami, silakan ke depan Ami. Bantu ibu ya Ami memimpin lagunya. Oke, semua anak ibu mengikuti ya. Oke, silakan. 1,
anak-anak ibu semuanya, sebelum kita masuk materi kita pagi hari ini, silakan anak ibu keluarkan buku yang berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Baik itu alat tulis maupun buku paketnya ya. Oke, baik anak-anak ibu. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Apa yang sudah kita pelajari? Kita belajar tentang IPAS. Nah, materi IPAS kita apa kemarin? Oke, wujud benda. Nah, siapa yang masih ingat wujud benda apa saja yang sudah kita pelajari? Ada benda padat, siapa lagi? Benda gas, oke, benda cair. Masih ingat anak ibu? Masih ingat? Oke. Nah, pelajaran kita hari ini masih berkaitan dengan wujud benda. Tapi hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Oke, anak ibu boleh lihat di sini ya. Sebelum ibu masuk ke materi, ibu cek dulu konsentrasinya. Ya, ibu mau cek dulu konsentrasi anak-anak ibu dengan tepuk. Seperti tepuk 1 bunyinya apa? Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Oke, cek konsentrasi ya. Ibu akan acak tepuknya ya. Tepuk 5. Siap belajar. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. 5. Siap belajar. Oke, udah siap belajar. Oke, sekarang kita masuk lagi perubahan wujud benda. Nah, oke, ibu mau tanya dulu. Kira-kira anak ibu ada yang tahu tidak ya? Mengapa es krim itu bisa meleleh jika diletakkan di ruangan terbuka? Karena suhunya terlalu panas. Oke, good. Tunggu sebentar, Afan. Karena suhunya terlalu panas. Oke, good. Karena terkena cahaya matahari. Karena ada perubahan suhu. Ada lagi? Apa tadi, guys ya? Karena dibiarkan lama-lama sehingga dia meleleh. Pinter anak ibu ya. Oke, kemudian apakah yang menyebabkan wujud benda itu berubah kira-kira? Karena suhunya ya, karena suhu ruangan sehingga benda itu bisa berubah wujud. Oke, baik anak-anak ibu semuanya. Sekarang anak ibu lihat lagi ke depan. Materi kita yaitu tentang perubahan wujud benda. Oke. Nah, sekarang ibu mau menjelaskan dulu atau menyampaikan dulu apa sih tujuan pembelajaran kita. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan wujud benda yang terjadi dengan tepat. Berarti anak ibu nanti bisa mengidentifikasi perubahan wujud benda. Yang kedua, anak ibu nanti akan belajar kelompok. Ya, kamu akan melakukan percobaan. Dengan percobaan itu nanti anak ibu dapat membuktikan perubahan wujud benda dengan benar. Nah, tujuan yang ketiga, anak ibu nanti dapat menganalisis hasil percobaan dan kamu nanti mampu mempresentasikan hasil percobaan kamu ke depan kelas dengan percaya diri. Oke, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Oke, sekarang anak ibu lihat lagi
wujud dari sebelumnya itu bisa kita lihat dari apa? Dari ukurannya, dari bentuknya, dari warnanya, dari aromanya. Nah, nanti dia akan berubah sesuai suhu ya, sesuai kalor atau pemanasan yang diterima atau dilepaskan. Oke, baik. Nah, ini seperti yang kemarin ya, yang udah kita pelajari, Ibu mau mengingatkan kembali, yaitu bahwa wujud benda itu ada terbagi 3. Ada padat, cair, gas. Masih ingatkah anak Ibu, benda padat, apakah ciri-cirinya atau sifat-sifat dari benda padat? Susah berubah bentuk, oke. Apa lagi? Bentuknya bagaimana? Bentuknya masih sama ya, Bu. Berarti bentuknya tetap. Nah, coba anak Ibu lihat ya. Nih, sifat dari benda padat, bentuknya tetap. Tidak mudah berubah wujud. Nah, tidak mudah berubah wujud. Contohnya ada batu, ada besi. Nah, sekarang Ibu mau tanya. Apakah benda padat ini bisa berubah wujud? Iya, bisa. Bisa. Kalau ada perlakuan dari manusia. Contoh, batu. Batu kalau dihancurkan kira-kira bisa berubah kah? Bisa. Besi kalau kita bentuk lagi dia bisa berubah kah? Bisa. Berarti benda padat bisa berubah jika ada perlakuan yang dilakukan. Oke. Nah, lanjut lagi. Kemudian ada sifat. Nah, benda cair lagi. Anak Ibu benda cair. Jadi sifatnya masih ingat kan? Masih. Nah, ini dia. Bentuknya menyesuaikan wadah, mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Apakah volumenya sama? Sama ya? Contoh anak Ibu. Contoh anak-anak Ibu. Ada botol minum kan kamu? Ada. Nah, minumnya seperti botol apa tidak? Ya. Berarti wujud benda cair mengikuti wadahnya. Namun volumenya tetap. Oke. Lanjut lagi. Nah, sifat dari benda gas. Nah, bentuk dan volumenya menyesuaikan wadahnya. Apa lagi sifatnya? Iya, tekanan ke segala arah. Contohnya udara. Udara kuat. Ya, terus anak Ibu lihat balon? Balon apakah bentuknya hanya bulat seperti ini? Tidak. Ada yang berbentuk bintang, ada yang berbentuk hewan, iya kan? Nah, jadi gas itu dia bentuknya dan volumenya itu sesuai dengan wadahnya. Oke, baik anak Ibu, kita masuk ke pembelajaran kita yaitu tentang macam-macam perubahan wujud benda. Nah, ini dia. Apa-apa saja nanti akan kita pelajari? Ada mencair. Apa lagi? Ada membentuk. Apa lagi? Ada menguap. Apa lagi? Ada mengembun. Ada menyempit. Nah, oke. Sebelum Ibu melanjutkan, sekarang Ibu mau tanya dulu ya. Menurut anak Ibu, ya, perubahan wujud benda mencair ini kira-kira ada nggak yang tahu apa contohnya? Es batu, coklat, ya, mereka bisa mencair. Nah, yuk kita lihat ya satu-satu. Kita bahas dulu tentang mencair. Nah, ya dia mencair adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat yang menjadi cair. Jadi mencair itu adalah perubahan dari benda padat menjadi cair. Contohnya
krim. Apa lagi? Ada lilin. Ada coklat. Nah, ada es batu yang kita letakkan di luar ruangan sehingga dia akan mencair. Nah, jadi perubahan wujud yang mencair ini dia menerima apa dia kira-kira? Menerima kalor karena adanya perubahan suhu panas ya. Jadi dia menerima kalor. Jadi kalor itu apa? Panas. Iya, sehingga dia bisa mencair. Oke. Lanjut. Nah, membeku. Membeku ini kebalikan dari mencair. Apa itu? Perubahan wujud benda yang terjadi dari cair menjadi padat sehingga dia menjadi membeku. Contohnya apa? Es batu. Oke. Nah, jadi es batu yang cair tadi air kita masukkan ke dalam freezer, maka dia akan membeku. Nah, membekunya apakah dia langsung pas kita masukkan ke freezer dia langsung membeku? Tidak. Jadi kita tunggu dulu beberapa jam. Maka dia akan membeku. Nah, kalau membeku itu dia mendapatkan kalor atau melepaskan kalor? Hah? Iya, melepaskan kalor. Berarti suhunya udah panas apa dingin? Dingin. Oke, good, pintar anak ibu ya. Oke, kita lanjut lagi. Adanya apa ini? Menguap. Jadi menguap itu apa? Proses apa itu? Dari cair menjadi gas. Oke, proses perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Contohnya apa? Air yang dipanaskan. ya, air yang dipanaskan atau direbus. Ya, maka dia akan menguap. Anak ibu pas ada kan anak ibu melihat orang tuanya merebus air? Ada. Anak ibu melihat apa asap ya? Nah, itu dia terjadinya perubahan menguap. Apa lagi selain itu? Contohnya kira-kira yang menguap. Saat orang tuanya masak nasi. Ya. Nah, ya, masak nasi dengan rice cooker. Katanya kan dikasih air ya. Airnya banyak. Tiba-tiba nanti airnya habis kan? Ya habis airnya habis itu. Iya, sehingga nasi kamu jadi matang. Bisa dimakan. Ada anak ibu makan nasi tadi? Oke, masuk lagi kita dengan mengembun. Apa itu mengembun? Oke, perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Nah, contohnya anak ibu di pagi hari, siapa yang melihat tanaman hamanya? Ada air-air yang menetes di daun-daun. Nah, itu namanya perubahan wujud, itu namanya embun ya. Karena terjadinya perubahan suhu. Ya, dari apa? Suhu yang malamnya itu dingin. Nah, sehingga terjadinya butir-butir air. Nah, butir-butir air itu disebut dengan mengembun. Apa lagi contoh lain selain ini? Oke, misal air batu es, ya. Batu es, kamu minum es atau minum di air dingin, dimasukkan ke dalam gelas. Nah, dinding luar gelas kamu itu akan basah. Itu air yang basah dindingnya itu bukan air yang dari dalam gelas, tapi proses pengembunan ya. Oke, siap. Nah, lanjut lagi. Habis mengembun tadi apa lagi ya? Nah, menjublin. Oke, apa itu menjublin? Dari padat menjadi benda gas. Jadi menjublin itu adalah perubahan wujud benda padat menjadi gas.
Contohnya adalah Contohnya adalah kapur barus. Kalau kita letakkan di sebuah ruangan, kita biarkan lama-lama dia habis. Apa lagi selain itu? Pewangi ruangan. Oke. Kayak tela, apa lagi ya semacamnya ya. Nah, jadi ini dia ya. Nah, oke, kita lanjut lagi yaitu tentang mengkristal. Oke, nah mengkristal adalah perubahan wujud gas menjadi padat. Contohnya yaitu salju. Nah, contohnya salju. Kemudian anak ibu pernah nggak lihat kulkas mamanya? Dinding-dinding kulkasnya itu dipenuhi dengan salju-salju. Kadang-kadang ada sudah mengkristal dia ya, seperti es yang ada. Nah, itu namanya juga mengkristal ya, perubahan wujud dari gas menjadi padat. Oke, good. Nah, baik anak-anak ibu. Nah, sekarang anak ibu lihat lagi. Ibu ada sebuah pertanyaan. Nah, ini contoh pertanyaan ya dari materi ibu tadi. Dari materi yang ibu paparkan tadi, ibu mau bertanya sampai mana pemahaman anak-anak ibu dalam menerima materi pada hari ini. Contoh pertanyaan. Zat yang memiliki bentuk dan volume tetap disebut apa? Padat. Sekarang ibu mau tanya lagi. Pertanyaan 1. Ini ibu mintanya kelompok ya. Ibu minta kelompok ya. Tunjuk tangan kelompok mana yang ke depan. Oke. Ada nih. Ada yang nunjuknya begini itu nggak kelihatan nunjuknya. Yang ada suara maunya. Oke. Coba Ami. Yang mana jawabannya? Kamu boleh tunjuk. Boleh tunjuk ya. Mana jawabannya? Silakan. Jawabannya S katanya. Benar apa salah? Tepuk tangan dulu buat temannya. Ya. Lanjut. Pertanyaan 2. Oke, Danes. Ayo semangat anak ibu belajarnya ya. Proses perubahan dari cair menjadi gas disebut apa? Oke, benar? Benar. Oke, good. Selanjutnya soal, ibu ada punya 5 soal. Yang lain lagi, ayo. Yang ada suara yang lain. Oke, semuanya semangat, alhamdulillah ya. Yang mana Audi? Oke, benar. Jawabannya adalah Oke, Alvan. Oke, karena Alvan dari tadi kan duduk terus tidak ada ibu panggil, sekarang ibu panggil. Oke, yang mana jawabannya? Oke, good. Jawabannya benar. Soal terakhir. Coba. Ibu sekarang mau yang mana ya? Ada yang nunjuknya begini, ibu mau menunjuk yang begini ya? Mana nunjuk? Oke, Naura lebih tinggi tunjukkannya. Oke, Naura ayo. Oke, tunggu ya Nabihan, nanti masih ada lagi, ibu ada kuis nanti, tenang aja. Ya. Sekarang apa jawabannya? Pertanyaan ibu yang kelima. Silakan. Gas. Oke, gas. Baik anak-anak ibu, kita akan belajar kelompok lagi. Ibu akan membagi anak-anak ibu udah kebetulan sudah berkelompok ya.
nanti batu es ya. Oke. Anak-anak ibu silakan gelasnya yang udah kamu bawa dari rumah ada? Oke, ibu kasih batu es di dalamnya ya. Oke. Oke, ibu kasih batu es ya. Udah. Nanti ibu bagikan LKPD-nya ya nak. Tunggu dulu. Anak ibu silakan dulu anak ibu mengamati batu es. Silakan kamu amati batu esnya nanti. Iya. Ya, diamati dulu. Ini soalnya, anak ibu silakan dikerjakan LKPD-nya ya. Silakan dikerjakan LKPD-nya dijawab. Oke. Silakan dijawab LKPD-nya. Jangan lupa anak ibu dibuat nama kelompoknya ya. Buat nama kelompok, kemudian anak ibu amati. Ya, amati apa yang terjadi dengan batu esnya. Amati yang terjadi dengan batu esnya. Sudah diamati batu esnya? Oke. Coba anak ibu lihat. Apa yang terjadi dengan batu es? Oke, sudah diamati? Sudah, apa yang terjadi? Kita akan melakukan dua buah percobaan ya nak. Yang satu batu es, ya. Yang kedua nanti lilin. Oke, baik. Anak ibu jangan lupa dibuat apa saja bahannya, bahan yang kamu udah dibuat apa saja. Nah, yang ini apa bahannya? Apa saja? Oke. Good. Jangan terkena ya.
Kalau kipasnya hidup, nanti lilinnya nggak mau hidup. Ya, matikan dulu kipas sebentar saja. Nah, nanti anak ibu coba baca apa perintah dari LKPD-nya. Ibu akan hidupkan lilin kamu ya. Kamu biarkan lilinnya beberapa saat hidup. Biarkan dia beberapa saat ya. Kemudian baru anak ibu amati apa yang terjadi saat lilin hidup dan saat lilin nanti kamu tiup, apa yang terjadi perubahannya. Oke, paham anak ibu? Paham sayang? Paham. Oke, ibu hidupkan lilinnya. Coba lilinnya nanti anak ibu diapakan di atas meja. Hati-hati ya anak ibu. Mati sayang. Kenapa? Wah, langsung hidup nih. Ah, mati dia. Dibiarkan ya hidup beberapa saat dulu ya, baru anak ibu. Oke. Biar nggak boleh jatuh. Nanti anak ibu amati ya, guys ya, amati ya. Dibiarkan dia hidup dulu beberapa saat ya. Kamu amati nanti ya. Oke, biar dia lebih kuat. Oke, pintar anak ibu. Oke, diamati beberapa saat. Biarkan lilinnya hidup dulu. Oke. Kenapa harus pakai tepuk tangan? Oke, nggak apa-apa. Anak ibu sambil bertepuk tangan. Biarkan hidup beberapa saat sampai dia ya. Biarkan dulu. Oke, sambil menunggu lilinnya. Kan lilinnya kita biarkan beberapa saat ya. Kita anak ibu coba lihat ke depan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sambil bernyanyi ya. Kita sambil bernyanyi ya.
kita biarkan lilinnya beberapa saat ya. Assalamualaikum Udah lihat ya? Sudah bisa lihat ya? Kita sambil bernyanyi lagi. Gak apa-apa? Ayo teman-teman belajar bersama tentang perubahan macam wujud benda. Sambil bernyanyi kita belajar agar belajar jadi menyenangkan. Sambil bernyanyi kita belajar agar belajar jadi menyenangkan. Cair disebut mencair, cair dari padat disebut membeku, cair dari gas disebut membuang, gas dari cair disebut mengambung. Padat jadi gas disebut menubing, gas jadi padat disebut mengkristal. Ayo teman-teman belajar bersama tentang perubahan macam wujud benda. Sambil bernyanyi kita belajar agar belajar jadi menyenangkan. Sambil bernyanyi kita belajar agar belajar jadi menyenangkan. Oke, baik anak ibu. Dah, sekarang anak ibu silahkan dilihat lagi perubahan yang terjadi pada lilin. Amati. Silahkan dituliskan laporannya. Perubahan apa yang terjadi pada lilin? Perubahan apa yang terjadi pada lilin? Oke, anak ibu sudah lihat ya perubahan apa yang terjadi saat lilin dihidupkan? Sudah. Sekarang silakan ditiup lagi. Tiup lagi. Oke. Dah. Oke. Oke. Baik. Anak ibu silakan. Anak ibu kita tunggu beberapa saat juga. Setelah lilin kita tiup, kita tunggu beberapa saat. Kemudian anak ibu laporkan juga hasilnya apa. Ya. Oke. Sudah? Sudah diperhatikan apa yang terjadi lagi? Oke. Sudah diperhatikan apa yang terjadi? Dan? Sudah anak ibu perhatikan apa yang terjadi? Oke. Silakan. Di saat tadi lilinnya hidup, apa yang terjadi? Kemudian setelah lilinnya dimatikan, kemudian apa yang terjadi? Oke. Ini udah ya? Udah ya? Oke, anak-anak ibu, ini ibu selamatkan dulu biar buku kamu nggak basah. Ini. Oke. Ini udah mencair nih batunya. Ini ibu apakan dulu nanti tumpah ke bukunya. Oke. Sudah ya? Sudah selesai kah? Sudah? Oke, karena anak ibu sudah selesai, kelompok siapa yang mau maju ke depan? Oke. Sekarang biar adil ya, ibu urutkan saja ya. Dari mulai
3. Parfum. Wujud benda mula-mula cair. Wujud benda setelah percobaan cair. Nama perubahan wujud benda saat dipakai membuatkan bau harum. Oke. Nah, baik, terima kasih. Apakah anak-anak ibu jawabannya sama? Ada yang beda? Oke, silakan kelompok ibu. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Oke, semangat jawabannya. Oke, siap. Oke, siap. Oke, kelompok 2. Oke, ya. Oke, anak-anak perhatikan betul ya, sayang. Anggota kelompok 1. Mudi 2. Tepat 3. Bukit 4. Alkap 5. Alkan. Bahan percobaan es batu dan gelas bening. Wujud benda mula-mula padat. Wujud benda setelah percobaan cair. Nama perubahan wujud benda es batu akan mencair dan gelas bening akan mengembun. 2. Siling. Wujud benda mula-mula padat. Wujud benda setelah percobaan cair tetapi dimatikan akan menjadi padat. Nama perubahan wujud benda mencair dan membeku. 3. Bahan percobaan paku baros. Wujud mula-mula padat. Wujud setelah percobaan gas. Nama perubahan wujud benda menublim. Kesimpulan, kita dapat mengetahui perubahan wujud benda karena ruangan yang berubah-ubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat temannya. Oke, good pintar anak ibu ya. Oke, lanjut. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan Dibacakan. membacakan hasil diskusi kami. Oke. Anggota kelompok Ganes Dr. Saudara Kalita. 1. Bahan percobaan. Wujud benda mula-mula padat. Sayang, coba dengarkan temannya yang di depan. Kita harus saling menghargai. Saling menghargai, didengarkan temannya. Wujud benda mula-mula padat. Wujud benda setelah percobaan cair. Nama perubahan wujud benda. 3. Bahan percobaan paku baros. Wujud benda mula-mula padat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat temannya dulu. Oke. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk yang meriah. Kelompok apa lagi? Kelompok
beningnya tadi terjadi apa? Dia mengembun. Maka tadi perubahannya yang terjadi yaitu ada berapa perubahan yang terjadi di percobaan yang pertama? Ada dua. Ada mencair dan mengembun. Nah, percobaan yang kedua, apa yang terjadi? Oke, good, pintar anak ibu ya. Mula-mula tadi kan lilinnya padat. Kemudian kita kasih dia kalor atau kita hidupkan. Kita bakar dengan api. Maka lilinnya meleleh. Setelah lelehannya itu, setelah kita matikan apinya, lelehannya itu berubah wujud lagi menjadi padat. Pintar anak ibu ya. Jadi ada berapa perubahan yang terjadi? Ada dua. Apa tadi itu? Mencair dan membekuh. Kemudian tadi ada soalnya ada tiga ya. Yang ketiga itu kamu mencari contoh dari yang contoh lain. Ya, contoh lain tentang perubahan yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Tadi banyak anak ibu membuatnya yaitu tentang pengharum ya. Pengharum ruangan seperti kapur barus, ada tadi juga buat pengharum ruangan ya. Nah, itu perubahan padat menjadi apa itu? Menjadi gas. Apa perubahannya? Apa nama perubahannya? Menjadi. Apa kesimpulan dari pelajaran kelompok kamu tadi? Kita dapat mengetahui karena ada perubahan suhu ruangan. Iya, pintar. Kita dapat mengetahui perubahan wujud benda dengan perubahan suhu ruangan katanya ya. Oke, pintar anak. Tepuk semangat. Oke, dah. Baik anak ibu. Ibu di sini ada apa dulu bentar ya. Kita melakukan kuis dulu sebelum kamu melakukan tugas evaluasi. Oke. Oke, baik anak ibu. Kita mulai ya. Oke, ibu ada kuis 5. Sebelum anak ibu melakukan tugas evaluasi atau tugas mandiri,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Siap. Sudah. Ini tasnya ke mana ini? Bagus bagus. Nanti jatuh bukunya itu. Pesan. Oke, baik anak-anak ibu semuanya. Anak-anak ibu, apakah materi pembelajaran kita hari ini anak-anak ibu ada yang belum paham? Apakah kamu sudah paham semua materi kita hari ini? Alhamdulillah. Baik anak-anak ibu semua, mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Nah, adakah anak ibu yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Bisakah anak ibu menyimpulkan? Oke, kita simpulkan pelajaran kita hari ini secara bersama-sama. Ya, jadi anak-anak ibu, perubahan wujud benda itu bisa terjadi karena adanya perubahan suhu. Apa tadi sayang? Perubahan suhu. Nah, tadi ada perubahan wujud benda terjadi karena adanya mendapatkan kalor atau mendapatkan panas. Apa contohnya tadi? Mencair, menguap, kemudian apa? Apa satu lagi? Menyusut. Kalau perubahan wujud benda yang terjadi karena melepaskan kalor, apa? Membeku, mengkristal, kemudian mengembut. Oke, terima kasih. Nah, baik anak-anak ibu, bagaimanakah perasaan anak ibu setelah mempelajari materi tentang perubahan wujud benda?
Kalau daripada dia kan masih baru ya. Kalau masih baru itu dia pasti dia besar, masih besar pewanginya ya. Coba kamu lihat hari ini nanti pulang sekolah ya. Pulang sekolah, anak ibu lakukan. Oke? Kamu buka pewanginya, letakkan di bawah kipas angin kamu. Besok pagi kamu lihat apakah dia berubah? Ya, apakah perubahan yang terjadi? Oke, besok kamu laporkan ke ibu. Nah, sekarang anak ibu udah siap-siap ya, anak-anak ibu. Kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membacakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak